Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Susanti, NPM 719212734. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang pembukuan pajak. Baik, langsung saja. Sebelum kita masuk ke pembahasan pembukuan pajak, itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pembukuan. Jadi, pembukuan itu merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya sampai penjualan dan pembelian. Nah, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau dikenal dengan BKP dan jasa kena pajak JKP. Nah, pembukuan ini wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. Nah, terus untuk pengecualian pembukuan dikecualikan dari kewajiban pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan. Jadi dia tidak wajib pembukuan, tetapi dia itu wajib melakukan pencatatan seperti itu. Nah, pencatatan di sini itu merupakan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan suatu kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di mana penghasilan brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun itu. Nah, terus apa sih tujuan pembukuan atau pencatatan? Nah, di sini tujuannya itu tujuan pembukaan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan untuk tujuan pencatatan itu adalah untuk mempermudah pengisian SPT, penghitungan penghasilan kena pajak, penghitungan PPN dan PPNBM seperti itu. Untuk syarat-syarat pembukuan atau pencatatan di sini sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur. Nah, terus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, mata uang rupiah dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah harus ada izin dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Jadi syarat-syarat pembukuan atau pencatatan itu pembukuan harus disusun dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku harus ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Terus buku-buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Nah, terus untuk pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah. Di sini dalam pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu untuk wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, kontrak karya untuk perusahaan pertambangan, kontrak bagi hasil untuk perusahaan pertambangan dan migas, bentuk usaha tetap. Nah, di mana wajib pajak yang bervariasi dengan perusahaan induk di luar negeri. Terus si wajib pajak ini harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian wajib pajak baru. Nah, bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Nah, untuk sanksi-sanksi pidana, baik wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Nah, pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau dikenal dengan SKP.
Terus sanksi dan sanksi pidana ini mengacu ke pasal 39 Undang-Undang KUP. Jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, itu seolah-olah benar atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan atau dokumen lainnya, sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang. Itu untuk bunyinya. Terus untuk pengurang penghasilan bruto. Jadi menurut Undang-Undang PPH pasal 6 ayat 1, besarnya penghasilan kena pajak bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya M3, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya pembelian bahan, biaya perkenaan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan. Disebut juga sebagai biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Nah, terus di sini ada yang namanya bukan biaya fiskal. Nah, menurut Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1, mungkin bisa dibaca sendiri. Itu pembentukan atau pemupukan dana cadangan itu kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan leasing, cadangan untuk perusahaan asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang, di mana ketentuannya diatur dengan keputusan Menko Premi, asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa dwiguna, beasiswa yang dibayar oleh WPOP kecuali jika dibayar pemberi kerja dianggap penambah penghasilan dan bagi perusahaan dapat dibiayakan. Nah, terus untuk pengganti atau imbalan itu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natural atau kenikmatan kecuali makan dan minum bagi seluruh pegawai di daerah tertentu. Nah, terus bukan biaya fiskal ini jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, terus di sini ada yang namanya koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal di sini terjadi jika peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya atau non-deductible expense. Terus kondisi penyesuaian fiskal karena beda tetap. Nah, terus beda tetap di sini merupakan suatu perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan ini tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Nah, terus rekonsiliasi fiskal ini merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi ini rekonsiliasi fiskal maksudnya itu adalah laporan keuangan fiskal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.